Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita belajar SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, mari kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang bagaimana bangsa Arab sebelum Islam. Di sini ada 3 pertanyaan yang kalian nanti bisa menjawab sendiri. 1. Pernahkah kamu mendengar suku Arab jahiliyah? Yang kedua, pernahkah kamu mendengar nama suku Quraisy? Dan yang ketiga, bagaimana sifat dan watak suku Arab jahiliyah? Nah, 3 poin ini, 3 pertanyaan ini yang akan kita pelajari jawabannya. Dan tetap kalian semangat dan fokus kepada pelajaran selanjutnya. Baik, selanjutnya. Kalau tadi disebutkan tentang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah zaman sebelum agama Islam datang. Atau zaman sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Atau zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul atau pembawa agama Islam. Maka itu dinamakan dengan zaman jahiliyah. Apa itu artinya jahiliyah? Artinya adalah kebodohan atau kegelapan. Nah, di sini disebutkan kenapa disebut zaman jahiliyah. Kenapa bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam itu disebut zaman jahiliyah? Nah, di sini ada 5 alasan yang menjadi jawabannya. Yang menjadi jawaban kenapa zaman jahiliyah itu disebut kepada bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Alasan pertama adalah karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua alasannya adalah karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul. Dan yang ketiga alasannya karena mereka tidak memiliki aturan hidup yang baik. Dan yang keempat, karena mereka hanya mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Dan yang kelima alasannya adalah karena mereka suka berkelompok berdasarkan bani atau berdasarkan marga kalau di Indonesia. Nah, bani ini atau marga ini itu berkelompok-kelompok lagi dan menjadi satu, namanya kabilah atau suku. Baik, ini jelas ya, apa itu jahiliyah, apa itu masa jahiliyah. Ya, sekarang lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Apa itu suku Quraisy? Tadi sebutkan bahwa suku adalah kelompok-kelompok dari bani. Dari beberapa marga atau bani itu menjadi satu kelompok sehingga menjadi satu kabilah atau satu suku.
Nah, di sini ada yang namanya suku Quraisy. Apa itu suku Quraisy? Suku Quraisy adalah salah satu suku di kota Mekah yang terdiri dari beberapa bani. Di antaranya adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Jadi di kota Mekah itu ada namanya suku Quraisy yang terdiri dari 3 bani tersebut. Apa aja baninya? Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Nah, dan bagaimana kehidupannya mereka? Kehidupannya mereka tuh selalu berkelompok dan mementingkan kelompoknya sehingga sering terjadi persaingan yang mengakibatkan perselisihan. Nah, suku Quraisy ini yang ada di kota Mekah itu mempunyai sifat dan watak, ya. Bagaimana sifat dan wataknya? Nah, jadi sifat dan wataknya mereka itu sangat keras. Kemudian sering berkelahi. Nah, tetapi mereka kebanyakan itu mempunyai sifat pemberani dan membela hak dan selalu membawa pedang sebagai senjata untuk menjaga diri dari serangan musuhnya. Nah, itu ya. Jadi apa itu Quraisy? Jadi Quraisy itu adalah salah satu suku yang ada di kota Mekah dan yang terdiri dari beberapa bani. Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Nah, nanti kita akan tahu bahwa Nabi Muhammad itu termasuk suku Quraisy dan termasuk dari Bani, apakah Bani Hashim, apakah Bani Muthalib, atau Bani Kilab. Nah, nanti kita akan ketahui. Oke, baik, selanjutnya. Apa kebiasaan bangsa Arab? Nah, kebiasaan bangsa Arab ini ada kebiasaan yang buruk dan ada juga kebiasaan yang baik. Tentunya kebiasaan baik ini yang patut kita ikuti, patut kita contoh. Nah, adapun yang buruk itu kita harus menjauhinya atau tidak mengikutinya. Oke, pertama kebiasaan buruk yang dilakukan, yang selalu dan biasa dilakukan oleh bangsa Arab adalah tentunya pada masa jahiliyah adalah satu, menyembah berhala, menyembah dewa, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan yang kedua, mereka percaya kepada tahayul dan hantu. Kemudian yang ketiga, mereka suka minum minuman keras dan selalu mabuk-mabukan. Dan yang keempat, mereka selalu hidup boros dan selalu berpoya-poya. Dan yang kelima, mereka suka bermain judi. Dan yang keenam, mereka suka membuat persembahan kepada dewa-dewa. Kemudian yang ketujuh, mereka suka berbuat riba. Apa itu riba? Mereka selalu membungakan uang pinjaman. Dan kedelapan, mereka selalu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka merasa malu dan hina kalau mempunyai bayi perempuan. Dan yang kesembilan, mereka selalu dan suka berkelahi atau perang antar suku karena hal yang kecil dan hal yang tidak penting. Nah, ini semuanya adalah kebiasaan buruk yang selalu dilakukan dan menjadi kebiasaan bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Adapun kebiasaan baik, ya, di samping kebiasaan buruk juga ada kebiasaan baik yang patut kita turuti, yang patut kita ikuti
dan jadikan contoh. Apa itu kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh bangsa Arab? Yaitu yang pertama, mereka mempunyai sifat dermawan, ya, selalu suka berbagi, ya, baik harta maupun jasa. Nah, mereka itu mempunyai sifat dermawan. Yang kedua, kebiasaan baik mereka adalah suka menepati janji. Ya, kalau mereka membuat janji, pasti mereka akan menepati janjinya. Dan yang ketiga, kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh bangsa Arab itu adalah mereka memiliki tekad yang kuat. Kalau mereka mempunyai keinginan, itu pasti mereka akan melakukannya sekuat tenaga. Dan yang keempat, mereka selalu menjaga harga diri. Ya. Jadi harga diri mereka ditaruhkan, selalu dijaga demi nama baik harga dirinya. Kemudian yang kelima, mereka selalu teguh pendirian. Ya. Teguh pendirian itu adalah tidak mudah ke bawah arus, atau tidak mudah kebawa oleh hal-hal yang diinginkan oleh pihak lain. Nah, mereka selalu teguh pendirian, percaya kepada kemampuan dirinya. Dan yang keenam, kebiasaan baik mereka adalah itu dapat dipercaya. Nah, itu adalah kebiasaan bangsa Arab, baik kebiasaan buruknya maupun kebiasaan baiknya. Nah, patut kita ikuti tentunya adalah kebiasaan baiknya. Yaitu apa? Dermawan, mereka itu suka menepati janji. Dan yang ketiga, mereka memiliki tekad yang kuat, selalu menjaga harga diri, mempunyai sifat teguh pendirian, dan selalu dapat dipercaya. Itu ya. Jadi itu kebiasaan bangsa Arab, buruk dan yang baiknya. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, kita perhatikan kalau tadi tentang kebiasaan bangsa Arab, kebiasaan baik dan buruknya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Mata pencaharian itu adalah pekerjaannya. Pekerjaannya apa sih masyarakat Arab sebelum Islam itu? Nah, di sini sebutkan yang pertama, mereka mata pencahariannya atau pekerjaannya adalah satu, berternak. Berternak, di mana mereka berternak ini itu khususnya bagi mereka yang hidup di pedalaman. Ya, jadi suku Arab yang hidup di pedalaman atau di kampung, ya, itu mereka disebut dengan suku Badawi. Nah, mereka disebut Badawi itu tinggal di padang pasir dan di lembah-lembah. Mereka hidup selalu berpindah-pindah untuk mencari padang rumput dan sumber air. Nah, jika habis itu sumber air dan padang rumputnya, nah mereka pindah lagi ke tempat lain yang ada sumber airnya dan padang rumputnya. Untuk apa? Untuk makanan ternaknya. Adapun binatang ternaknya yang mereka pelihara adalah kebiasaannya adalah kambing, biri-biri, dan unta. Itu ya. Jadi yang pertama berternak, mata pencaharian mereka itu. Kemudian yang kedua, mata pencaharian mereka itu atau pekerjaan mereka itu adalah bertani. Nah, bertani ini mereka atau suku Arab yang tinggal di lembah-lembah yang subur tentunya. Maksudnya tanah yang subur.
Nah, tanah pertanian yang utama adalah ada daerah yang namanya Thaif, itu adalah tanahnya subur. Adapun hasil pertaniannya adalah sayuran dan buah-buahan. Nah, mereka kalau sudah panen sayuran dan buah-buahan, mereka menjualnya di kota-kota, yaitu seperti kota Mekah dan Madinah. Itu ya. Jadi yang kedua adalah bertani. Jadi kalau petani itu hidupnya pasti di tanah-tanah yang subur. Nah, di kota Mekah itu tanah yang subur itu terkenal namanya daerah Thaif namanya. Jadi Thaif adalah daerah yang mana tanahnya subur untuk dijadikan bertani. Adapun hasilnya adalah sayuran dan buah-buahan dan mereka menjualnya di kota-kota seperti kota Mekah dan Madinah. Nah, yang ketiga, mata pencahariannya atau pekerjaan masyarakat Arab sebelum Islam yaitu adalah berdagang. Tentunya berdagang ini adalah untuk masyarakat Arab yang tinggal di kota seperti Mekah atau Madinah. Berbeda dengan orang yang atau suku yang pekerjaannya bertani atau berternak. Mereka kebanyakan di lembah-lembah atau di padang pasir. Adapun mereka yang mata pencahariannya atau pekerjaannya berdagang, itu mereka hidup di kota seperti Makkah atau Madinah. Nah, mereka bisa berdagang sampai ke luar negeri, ya, dengan naik unta atau kuda. Luar negeri di sini yang dimaksud adalah luar kota Mekah dan Madinah, yaitu apa? Yaitu kota Yaman atau Syam, Persia, Habsyi, dan Mesir. Nah, daerah-daerah inilah, wilayah-wilayah inilah yang disebut luar negeri kota Mekah dan Madinah yang menjadi tempat berdagang bangsa Arab sebelum Islam. Adapun caranya mereka berdagang dengan berangkat secara rombongan atau kafilah, ya. Disebut kafilah itu karena mereka suka berangkat berdagang dengan cara rombongan, tidak sendiri-sendiri. Ya, pasti mereka berangkat berdagang itu dengan rombongan. Maka disebut dengan kafilah. Kenapa? Kenapa tujuannya? Kenapa mereka berangkat secara rombongan, tidak sendiri-sendiri? Ya, tujuannya adalah karena untuk menghindari dari perampok, ya. Kalau mereka berangkat rombongan atau tidak sendirian, ya, maka perampok-perampok itu akan mikir-mikir untuk merampok mereka atau merampok kafilah itu, rombongan itu. Tapi kalau sendirian, pasti perampok itu enak untuk merampoknya. Nah, jadi mereka untuk berdagang itu pasti berangkatnya secara rombongan. Untuk tujuannya adalah untuk menghindari dari perampokan atau pencuri atau orang yang suka membegal untuk mengambil hartanya atau harta dagangannya. Adapun barang dagangan yang mereka jual, ya, biasanya adalah kemenyan, sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Itulah barang dagangan yang biasa dijual oleh mereka masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di sini disebutkan ada yang namanya pusat perdagangan di kota Mekah. Nah, terkenal ya, pusat perdagangan di kota Mekah itu namanya Pasar Ukaz. Jadi Pasar Ukaz itu adalah satu-satunya pusat perdagangan di kota Mekah. Ya, kalau sekarang mungkin pusat perdagangan di Jakarta adalah misalnya Tanah Abang, ya. Nah, dulu di kota Mekah ada yang namanya pusat perdagangan.
namanya adalah pasar Ukaz. Adapun musim yang dijadikan mereka berdagang itu ada dua musim. Ya, kalau musim dingin, ya, mereka selalu berdagangnya itu ke selatan, ke arah selatan, atau dinamakan dengan kota Yaman. Adapun di musim panas, mereka selalu perginya atau berdagangnya itu ke arah utara atau ke wilayah kota Syam. Kota Syam ini kalau sekarang itu dikenal dengan Syria, ya, negara Syria. Jadi itulah mata pencaharian atau pekerjaan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi ada berapa? Ada berapa mata pencaharian atau pekerjaan mereka sebelum adanya Islam? Ada tiga ya. Satu tadi disebutkan yaitu bertani, berternak, dan yang ketiga berdagang. Jadi itulah mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Baik anak-anak sekalian, dari pelajaran ini kita simpulkan atau kita bikin rangkuman bahwa yang pertama adalah zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah. Kemudian yang kedua, Bani adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Adapun kabilah adalah kumpulan dari beberapa bani. Yang ketiga, Quraisy adalah salah satu suku di kota Mekah yang terdiri dari beberapa bani. Di antaranya adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Kemudian yang keempat, di antara kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah adalah menyembah berhala, percaya tahayul, mabuk-mabukan, berpoya-poya, hidup boros, dan suka membunuh bayi perempuan. Kemudian yang kelima, di antara kebiasaan baiknya adalah dermawan, menepati janji, memiliki tekad kuat, menjaga harga diri, teguh pendirian, dan dapat dipercaya. Adapun yang keenam, mata pencaharian bangsa Arab jahiliyah adalah berternak, bertani, dan berdagang. Itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bangsa Arab atau masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Baik dari segi kebiasaan baik buruknya, dan mata pencahariannya. Itulah pelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dan nanti dikirim lewat WA atau di buku penugasan. Oke. Sampai jumpa lagi nanti di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.